Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada seluruh followers yang menyimak acara kita Gemilang Talenta yang kita akan mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 12. Simak terus, jangan kemana-mana. Kita menunggu narasumber kita yang istimewa, dan mohon maaf para pemirsa bahwa tadi ada kesalahan teknis karena mungkin jaringan dan jarak yang cukup jauh narasumbernya, sehingga ada kendala. Ini kita sedang menunggu kehadiran narasumber. Oke, narasumbernya keluar lagi nih. Kita akan bahas pengalaman-pengalaman yang dialami oleh perwakilan dari narasumber tersebut. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Widodo atas waktunya. Gimana? Pemirsa, iya Pak. Sudah videonya nih Pak. Lihat gambarnya belum? Sudah Pak. Audionya sudah. Gambarnya belum Pak. Gambarnya dari mana? Nah, di audio ada nggak videonya Pak? Dari video Pak. Video. Ada? Saya nggak pernah pakai ini ya. Lihat. Oh nggak. Oke Pak. Ini kita sudah live ini Pak ya. Videonya dah. Oke, kelihatan Pak. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Widodo selaku narasumber tamu istimewa kita yang super sibuk ya. Kebetulan beliau dinas jauh ya, di Ambon ya Pak ya. Oke Pak, waktunya agak berbeda. Terima kasih para followers. Kita akan bincang-bincang bersama Pak Widodo. Sehat ya Pak? Silakan Pak. Alhamdulillah, sangat tuh. Ya, silakan Pak memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit mengenai profil keluarga. Oke. Baik. Terima kasih Pak Jamal atas waktunya, dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang pada forum ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tak kenal maka saya, sampaikan perkenalan saya. Tentunya sesuai dengan anjuran Pak Gamal, sekaligus pengenalan profil keluarga ya. Ya Pak. Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Gamal yang saya hormati, saya adalah papahnya Kuko Estu Pranatagama, salah satu mahasiswa di PN WNBK PNJ. Nah, kebetulan saya ini KB, keluarga besar. Ya. Oke, keluarga besar ya. KB itu keluarga besar ya, bukan berencana. Kuko itu 4 bersaudara. Ya, Kuko adalah yang nomor 2. Ya. Yang nomor 1 kakaknya udah bekerja, alumni dari FTTM ITB, saat ini udah bekerja. Kemudian Kuko sendiri yang nomor 2. Kemudian adiknya kelas 2 SMA, perempuan. Terus adik yang nomor kelas 1 SMA. Saya tinggal di Bekasi, dan kalau pekerjaan sih berpindah-pindah ya. Oke. Dari pulau besar di Indonesia ini hanya Sulawesi yang belum saya dinas ini.
terakhir kemarin saya sekarang ini saat ini di Ambon dan sebelumnya ada di Papua. Dan sebelumnya lagi ada di Bogor. Ya. Wow, keliling Pak ya. Ya. Jadi pada saat kukuh masuk WNBK ini, WNBK PNJ ini, posisi saya adalah bekerja di Bogor. Jadi sekarang ini sudah tiga tempat saya kerja. Akhirnya alhamdulillah kemarin sudah ujian tugas akhir ya. Mudah-mudahan dilaksanakan dan alhamdulillah lulus ya Pak kemarin ya. Terima kasih. Alhamdulillah Pak ya. Perjuangan orang tua yang luar biasa nih. Terima kasih. Kerja sama-sama kembali Pak. Ya. Bisa dilanjut? Terima kasih Pak atas sedikit profil yang Bapak sampaikan terkait dengan keluarga. Sekarang posisi Bapak jadi dinas di luar ya Pak ya? Di luar. Saya ya bukan sebenarnya kalau dinas kan sehari 2 hari ya. Ini saya sudah 8 bulan di sini. Wah, waduh, rindu yang luar biasa Pak terhadap keluarga. Ini perjuangan seorang ayah nih. Hah? Ya. Dia membelakan pengorbanan rasa rindunya ke keluarga. Ya. Demi keluarganya. Oke, Pak, saya ingin tanya Pak terkait dengan pandangan Bapak mengenai pandemi COVID. Ini saya pengen tahu Pak, cerita perjalanan sebelum COVID itu bagaimana sih keluarga atau setelah saat COVID memulai. Boleh Bapak ceritakan historinya, kegiatan keluarga, baik sebelum maupun saat COVID. Baik Pak Jamal ya. Menurut saya COVID ini adalah sebuah cobaan ya. Cobaan yang dari Allah SWT yang tentunya harus kita jalani dengan tabah, kita aturi protokol-protokol yang sudah dibuat regulasinya oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah yang mereka sudah membentuk gugus tugas. Mari kita taati bersama. Jadi kalau dari sisi saya sih, saya melihatnya ini adalah kejadian yang secara berkala terjadi di dunia ini ya. Karena sebelumnya kan ada juga flu burung ya, namanya virus. Iya. Flu orang gitu ya. Bahkan di zaman sejarah pun juga ada, kalau zaman mana itu kerajaan ini Kediri ya, zaman Airlangga. Kediri, Airlangga itu kan ada pernah ya. Kalau orang Jawa bilang tuh pagebluk ya. Yang waktu itu yang menjadi kambing hitamnya atau mungkin yang ditunjuk sebagai penyebabnya adalah Nyi Talon Arang ya, sampai rakyat Singgalat itu pada semua. Nah, mungkin ini terjadi juga pada binatang. Kan ada di peternakan ayam itu ada terkenal istilah Newcastle ya, di CLC ya. Itu kalau orang Jawa bilang. Iya. Nah, ini menurut saya ya. Tetelo itu juga merupakan wabah tapi bagi ayam, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi para peternak gitu. Terdapat di ayam dari dari beberapa hal tersebut, mungkin sikap kita ya harus kita jalani ya, kita patuhi apa yang menjadi regulasi atau ketentuan dari pemerintah, sehingga mudah-mudahan tidak dalam waktu lama pandemi ini bisa dapat berlalu gitu ya. Nah, kemudian dengan keadaan new normal. New normal ini adalah keadaan baru yang mendasari kehidupan kita itu ya, yang kedepannya akan seperti itu. Nah, ini dilakukan secara berevolusi kalau menurut saya, karena evolusi itu dalam kurun waktu yang lama. Ini revolusi karena dalam waktu yang 3 bulan kita harus mengubah kebiasaan kita. Nah, kalau pola hidup ya Pak. Kehidupan baru ini bisa juga terjadi, tapi kurunnya waktunya lama, paling tidak 10 tahun. Coba 10 tahun yang lalu kehidupan kita seperti apa, 20 tahun lalu seperti apa. Nah, tapi kita harus mengubah atau dipaksa mengubah dalam waktu 2-3 bulan. Nah, itulah menjadi tantangan bagi kita supaya kita bisa tetap
eh, beradaptasi, tetap bertahan beradaptasi, sehingga revolusi kan gitu ya, siapa yang bisa adaptasi itulah yang akan survive ke depannya seperti itu. Mungkin kita harus berusaha supaya tetap survive ya, dengan mempertebal imunitas dengan olahraga gitu ya. Kemudian makan yang bergizi, seperti itu. Nah, mungkin tadi Pak Jamal menyampaikan kondisi keluarga saya sebelum pandemik ya. Ya. Kalau kita lihat, mungkin kalau di Ambon ini mungkin belum terlalu lama ya, karena begitu saya ke Ambon ini langsung pandemik. Mungkin saya cerita pada saat saya di Papua. Ya. Karena kehidupan normal keluarga saya pada saat di Papua lebih banyak di sana ya. Karena kalau ke Ambon ini di bulan Januari, kemudian Januari itu sudah ada, teman masih di Cina ya. Masih di luar negeri. Iya, masih di Cina, betul, masih di Cina ya. Jadi memang saya selama ini, apa mungkin ceritanya dari mana? Semenjak, pokoknya sebelum ini aja ya. Jadi memang tadi saya sebutkan bahwa pada saat masuk UNBK ini, saya masih dinas di Bogor. Nah, ya karena dinas di Bogor tentunya ya perhatian kita banyaklah tercurah kepada dia. Karena waktu itu saya tinggal sama dia di Bogor. Sejak ibunya ada di Bekasi. Gitu. Jadi berangkat dari Bogor dan diantar pulang balik ke mobil ya. Dan super yang mengambil. Nah, begitu pindah ke Papua, kondisinya kan berubah. Jadi kukuh ini selalu menjalani kehidupan yang rutin. Yang rutin itu senang banget ya. Nah, dengan perubahan, bisa bolak-balik ke Bogor, diantar pakai mobil, terus akhirnya sekarang, waktu itu ya, sebelum COVID, diantar sama ibunya, sama mamanya naik kereta, itu kelihatannya stres. Ya, jadi kadang-kadang, pengen pisah dari ibunya di kereta itu, padahal ibunya sangat khawatir sekali itu. Kan ya, dari Bekasi ke Manggarai ke Depok 2 kali. Nyambung 2 kali. Ada satu hal juga yang membuat kenapa dia pengen selalu pisah dengan ibunya di kereta itu, mungkin dia juga akan menunjukkan bahwa saya ini sudah dewasa, tidak perlu dikawal-kawal lagi oleh ibu. Benar. Itu. Nah, di samping juga memang sudah masa puber juga kali ya, karena pengen fasenya ya. Kan malu kalau lihat cewek gitu kok pergi-pergi sama ibu gitu dah. Nah, akhirnya dia pengennya menyendiri aja, misah, terus sama ibunya duduk di situ, dia duduk di sana gitu. Nah, itu mungkin yang jadi khawatir malah ibunya. Takutnya waktunya turun, dia turun, dibawa sampai ke kota gitu, nggak ketemu gitu, takutnya gitu. Karena pengalaman waktu kecil itu sering hilang Pak Jamal. Jadi mulai kita berkali-kali hilang. Ya. Seperti itu kondisi sebelum. Nah, kondisi yang baru itu ya tentunya ibunya sangat tertekan lah. Jadi Pak, cepat pindahlah dari Papua. Aku nggak sanggup ini nganter tiap hari begini ke Depok, mana dia pengen misahkan diri kalau di kereta gitu. Nah, akhirnya tibalah masa pandemik di bulan Maret ya Pak? Iya, bulan Maret, pertengahan Maret Pak. Iya. Sebenarnya itu berkah juga bagi istri saya, karena tidak perlu lagi datang ke Depok, ya. Bisa online kuliahnya. Jadi di samping hal negatif ada positifnya juga, gitu. Jadi bukan salah ini, tapi waktunya dan capeknya itu yang ke sana. Jadi itu yang membuat keluarga kami bisa berubah seperti itu, Pak. Nah, tentunya adaptasi baru ini harus kita sesuaikan. Kalau di perusahaan-perusahaan kan ada namanya
business continuous plan supaya bisa tetap proses bisnisnya harus dibuat SOP yang baru. Nah demikian juga warga kami membuat life continuous plan. Life continuous plan supaya kita bisa bertahan hidup, ya, kasarnya gitu ya, di tengah pandemi ini. Tapi ya kita ada pengaruh dikit lah kata ekonomi juga, karena kalau waktu sebelum pandemik itu saya hampir 2 minggu sekali itu dinas ke Jakarta. Artinya apa? Saya bisa numpang pulang kampung di kantor itu ya. Nah, ini bukan dalam arti negatif ya, ini kita ambil ya. Kalau misalnya dinas Jumat sampai Kamis, masuk kita mau balik juga, kan mesti baliknya Senin pagi besok, Pak. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang di samping sulit mau pulang karena pembatas PSBB. Ya. Kalau pulang buat biaya sendiri. Seperti itu. Iya. Pak, itu pengalaman sedikit tentang COVID yang dirasakan. Ini kita back to topic, Pak. Topik kita kan mengenai adaptasi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan apa sih yang dihadapi Kukuh saat ini kan di luar rencana? Artinya kondisi wabah ini tanpa direncanakan tiba-tiba dikondisikan dengan berdiam diri di rumah, kan gitu. Nah, yang ingin saya tanya, support dan treatment yang tumbuh di lingkungan rumah itu seperti apa terhadap Kukuh? Gitu. Ya, dan ini serba saya selalu mengambil hikmahnya ya dari segi positifnya dengan kejadian pandemi ini. Jadi keluarga kami yang mungkin minus saya jadi lengkap di rumah, ada 5, adiknya 2, bapaknya 1 dan istrinya sendiri. Kalau selama ini seolah-olah sebelum pandemi itu Kukuh itu hanya diperhatikan oleh ibunya aja, ya, karena hampir 4 jam itu di perjalanan itu sama ibunya, sama di rumah sama ibunya, adiknya sekolah, kakaknya kerja. Nah, sekarang tidak. Mereka berlima kumpul di rumah, gitu ya. Kakaknya juga perhatian. Kemarin bikin tugas akhir juga banyak juga peran adiknya sama kakaknya itu. Bagus ya. Jadi supaya terlibat ya. Ini sangat luar biasa. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Kukuh itu kan selalu melakukan kegiatan yang berulang ya. Jadi kalau awalnya itu memang dia sekarang ini kan mendalami banget masalah jahit menjahit. Ya. Obras gitu ya. Nah, sampai dia punya langganan di Mega Bekasi, di Permol. Ya. Begitu hampir tiap minggu itu pasti ngajak ibunya. Ya, yang butir inilah yang berpisah masalah bordir hiasan gitu ya, mulai dari sarung bantal sampai yang lain lah, celana dan sebagainya itu selalu dihiasi dengan seperti itu. Dia punya langganan. Nah, semenjak ada PSBB ini, jadi mau dinasihati supaya udah nih kan nggak boleh mau lagi ada kebebasan ini. Jadi paham. Tapi kalau kondisi biasa dia tidak akan mau, tapi tetap merajut supaya dia bisa dapat ke tempat langganannya itu. Iya. Kira-kira motivasi apa sih yang diberikan strategi dalam menghadapi Kukuh saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh keluarga? Ya, kadang ini ya, kalau anak seperti itu kan kadang mut-mutan ya, sama ya. Moodnya lagi baik juga mau gitu ya. Tapi kalau moodnya lagi buruk, disuruh apapun begegek gitu ya, istilahnya tidak tidak mau apapun juga, bahkan badannya mau dikerasin ini kayak pas kuda-kuda gitu. Nah, untuk itu ya adik-adiknya sama kakaknya dikasih tahu sama mamanya supaya jangan sampai menyinggung perasaan Mas Kukuh, ya. Kalau perasaannya tak tersinggung, nanti dia tidak mau ngerjain apa-apa.
Nah, jadi Oke. kita itu juga lesson learning juga buat kakak dan adiknya, juga bisa belajar Iya. sabar. Itu karena memang kadang-kadang kita agak provokatif juga sih untuk itu, sehingga memancing kemarahan itu. Memancing Iya, iya. kemarahan. Nah, nanti kalau ibunya udah menasihati mereka, udahlah, kita ngalah aja sama Mas Vito, karena istimewa. Jadi kalian Oke. yang sehat, ini ya tolong bisa memaklumi keadaannya. Yang penting jangan sampai menyinggung perasaannya, supaya tetap stabil emosinya, seperti itu. Oh ya, mengontrol emosinya ya, agar bisa kondusif dan bisa bekerja sama gitu ya. Ya. Iya, Pak. Kira-kira kerugian atau kendala akibat pandemi wabah COVID ini apa sih yang dirasakan oleh keluarga? Ya, kalau kerugiannya sudah jelas ya. Kalau ibu-ibu itu kan biasanya ke mall. Oh, oke, oke, iya, iya. Berarti untung buat bapak ya, untung buat bapak berarti ya. Masuk, kadang kan alasan mengantar anaknya itu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi bisa dilem lah. Ya, tapi masalah kerugiannya sih, tadi itu bicara bicara savingnya ya. Bicara savingnya. Savingnya. Savingnya dulu, nanti tadi Bapak kan nanyakan kerugiannya ya. Savingnya dulu. Ya. Termasuk kakaknya juga kan kemarin itu mau kos di Jakarta, biar tetap kerja. Akhirnya kan saving buat kosnya nggak perlu keluarin uang lagi sama transportnya kan. Dan masih sekarang ini bekerja di rumah dan gajinya juga utuh, alhamdulillah. Oh iya, 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 betul, betul. Nah, itu saja sih kalau terkait dengan keuntungannya ya. Terus lagi, kalau pentingnya adalah tadi keluarga bisa berkumpul dengan di rumah, bisa memotivasi tubuh, bisa menjaga tubuh, bisa menjaga emosinya dan sebagainya. Satunya terkait dengan kerugiannya, ya kalau kita sih biasa-biasa aja ya, tapi kalau orang yang bisa keluar rumah, bersosialisasi itu kan seolah-olah kayak terpenjara gitu ya. Oke. Iya, iya. Iya. Nah, ya kemudian kita juga bisa bebas ini berkomunikasi bahwa mungkin dengan teman-teman atau juga dengan anak famili itu agak terbatasi silaturahimnya. Kalau bagi saya sendiri ya tadi sudah sampaikan di depan Pak. Kalau dulu rapat di kantor, kalian pulang, sekarang pulang pakai Iya, iya, iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ini kalau boleh saya tadi simpulkan bahwa apa tadi yang dibicarakan banyak hikmah yang terkandung, banyak hikmah yang tadinya mungkin antar saudara masing-masing gitu, punya kesibukan masing-masing, kepeduliannya kurang, sehingga dengan wabah ini ada sesuatu hikmah yang luar biasa. Ada satu tali silaturahim antar keluarga itu mempererat rasa kepedulian, rasa ingin tahu masing-masing, rasa kerjasama gitu, sehingga orang tua juga tidak sendiri, tapi ada keluarga adik atau kakaknya yang ikut berperan di dalamnya. Karena yang terpenting, benar Pak, yang terpenting kuku ini bukan lagi anak kecil. Ada usia yang disebut usia mental, ada usia kronologis. Usia kronologis mungkin begini, usia dia dengan fase saat ini dia remaja atau dewasa, tapi karakternya ke anak-anak gitu. Tapi kita tidak boleh mengikuti karakter anak-anaknya. Kita harus mengikuti usia kronologisnya, usia perkembangannya. Harus menyikapi bahwa dia sudah dewasa. Dia punya tugas yang harus dia lakukan. Dengan disupport oleh modeling. Modelingnya ini jangan orang tua, kalau bisa saudaranya, adik atau kakak, itu lebih bagus supporting gitu. Nah, iya,
ini saya lihat ada satu hikmah secara natural yang dilakukan, bahwa ada satu kepedulian satu sama lain, kan gitu. Artinya adaptasi yang luar biasa sebenarnya, di luar rencana. Biasanya tipikal kuku ini kan tipikal yang harusnya direncanakan. Dia akan terkejut, ada situasi kebiasaan yang di luar dugaannya, di luar prediksinya dihadapi. Ini saya cukup salut dengan keluarga yang bisa menghadapi ini, menyikapi cukup bijak, satu kerjasama yang baik gitu. Nah, ini ada satu komunikasi Bapak terhadap keluarga dengan jarak jauh yang luar biasa gitu. Bapak selaku ayah sebagai support, artinya jatuhnya manajer di dalam keluarga, karena memanage segala sesuatunya kan gitu secara nggak langsung. Nah, ini komunikasi yang luar biasa, walaupun rasa rindu yang luar biasa jarak jauh ya terhadap keluarga gitu Pak. Yang ingin tambahan pertanyaan Pak, sebelum saya lupa, saya ingin tanya, apa sih yang pernah jadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu terhadap kuku yang saat ini baru melewati sidang ya? Silakan Pak, pengalamannya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, akan saya tambahkan mengenai hikmahnya tadi ya Pak. Ya, tadi ada yang kelewat. Oke. Ya. Yang tadi selain dengan keakraban, motivasi terhadap kuku, juga keadaan pandemi ini bisa men-challenge kreativitas. Kreativitas. Ya. Termasuk kreativitas kuku juga adiknya. Adiknya itu sampai bisa membuat manik-manik, terus kuku sendiri itu alhamdulillah bimbingan Pak Budi itu nanam-nanam sama ibunya itu. Wah, bikin luar biasa. Di ember, terus kulenya di situ. Oke. Nah, ada kegiatan jadi, ya yang produktif. juga tapi perlu berikan untuk akhirnya. Nah, jadi kreativitas timbul juga di saat, karena kan mau ngerjain apa gitu nggak ada, atau mungkin terbatas, udah ngerjain ini aja, berarti kan daripada ke mall mendingan tanam kangkung, gitu. Mendingan bikin bikin gelas. Oke. Nah, itu tambahannya. Jadi terkait dengan yang saya banggakan, kebanggaan saya ya selaku orang tua terhadap buku itu mengenai konsistensi. Yang pertama, konsistensi. Dia kalau sudah berkenan dengan kegiatan tertentu, dia akan istiqomah terus dilakukan. Nah, itu terjadi pada saat diajak ke masjid ya, sholat fardu, itu akhirnya keterusan, tapi keterusan dalam hal yang baik. Wah, positif ya, positif. Nah, ini sampai-sampai ya, waktu itu saya dinas di Kalimantan, di Kapuas. Oke. Itu subuh itu ke masjid yang nyebrang sungai Kapuas tuh, yang sungainya itu ada 1 kilo lebih. Nah, taunya kenapa? Saya taunya pergi ke masjid aja, masjid yang dekat ya. Ternyata waktu saya ke Bank Mandiri, satpamnya nanya, Pak, ini putranya. Iya Pak, kenapa? Bikin repot ya? Enggak Pak, pagi-pagi itu rajin dia, udah ke masjid seberang sana Pak, naik kapal dia, pakai bayar 1.000 gitu. Biasa. Nah, itu yang mungkin menjadi ya membuat saya lebih berbangga lah, atau terhibur lah gitu ya, dengan keadaan demikian. Okay. Nah, kemudian yang kedua, dia itu selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan. Ya. Ya, waktunya masuk SMA juga ada ujian masuk SMA, cari buku di Gramedia. Waktu masuknya, waktu mau kuliah ya? Cari. Sekarang ini nyari buku masuk TPNS, tahu nggak? Oh, wah, luar biasa. Oke. Jadi cita-citanya tinggi juga ya. Iya. Mudah-mudahan aja nanti dikasih jalan yang terbaik lah. Amin. Betul. Jadi waktunya masuk SMA. Jadi memang dulu kalau boleh cerita sedikit ya, sekolah dari SD, SMP, SMA itu selalu banyak penolakan lah. Ya mungkin ibunya tahu banyak gitu ya. Sampai terakhir kan dia nggak SMA umum ya, tapi saya pakai itu PKB kesetaraan itu loh, SMA.
Oh, kesetaraan ya, kesetaraan ya. Nah, Oke. jadi bukan SMA umum gitu. Jadi kemarin Oke, teman-temannya ya orang-orang yang sudah kerja gitu, atau mungkin Iya, yang iya. atlet yang tidak sempat sekolah, jadi pengen cari ijazah. Nah, itulah kemarin yang kita Iya. pakai untuk daftar di itu. Tapi memang dari Oke. awalnya juga banyak suka dukanya dalam masuk sekolah itu. Kan kalau kan panjang levelnya. Iya, oke. Baik, Pak. Iya. Pak, sekarang kita sesi tanya jawab nih, ada pemirsa nih, Pak. Nih di sini kita penontonnya juga ada alumni, Pak. Alumni dari UNBK juga, Pak. Ya. Mereka selalu update, apapun informasinya mereka ikuti. Jadi pemirsa kita beraneka ragam. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari Ibu Wati bahwa bagaimana sih perkembangannya Kukuh setelah kuliah dari PNJ? Artinya ya baru hitungan hari ya, baru lulusnya ya. Ya. Perkembangannya bagaimana yang Bapak rasakan Kukuh terhadap waktu awal kuliah sampai akhir ini? Awal kuliah, ya. Ya itu tadi mungkin sedikit saya cuplik ya. Kegiatan terakhir ini adalah sibuk mempelajari buku panduan masuk CPNS. CPNS, oke. Itu udah diisi, sebagian besar udah diisi sama dia. Oh, formnya Pak, formnya. Form pengisiannya ya. Tapi dia tahu tahapannya ya. Artinya dia mau kuliah dia harus bagaimana, dia mau dunia kerja dia harus bagaimana. Dia memahami itu ya. Tahapan itu, oke. Bahkan kemarin malah bilang begini Pak Jamal. Jadi ibunya agak tertegun juga ngelihatnya. Habis ini Kukuh punya istri ya. Luar biasa. Oke, itu perlu Pak. Artinya gini, perlu dulu baru istri. Betul, artinya gini, perlu dikasih pemahaman istri itu apa, kan gitu. Ini antar gender kan berarti dikasih pemahaman itu. Jadi jangan jadi hal yang tabu. Seperti sex education itu jangan jadi hal yang tabu buat Kukuh karena dia udah dewasa. Harus dikasih pengertian itu. Gitu, dia harus lewati itu. Lalu apa sih rencana ke depannya buat Kukuh, Pak? Terhadap orang tua nih, planningnya? Nah, gini ya, saya kan memang 5 tahun lagi ya pensiun. Oke. Kita udah berangan-angan sama ibunya. Ya memang kalau cita-citanya dia sih, kalau kita lihat tadi kan pengen jadi ASN ya. Tapi ya bukannya kita pesimis, tapi kita jaga-jaga aja. Kita ingin sebenarnya ada beberapa usaha yang mungkin tidak dibilang usaha lah, pokoknya eto-eto lah gitu. Saya pakai nama S2 semua gitu. Terus pasti diledekin sama adik sama kakaknya itu. Nah sekarang mau jualan online untuk perangkat receiver parabola. Nah, terus makanya bilang pasti namanya S2 parabola. Karena dulu pernah kita bikin ini ya ya mungkin karena nggak serius saya mungkin begitu pensiun nanti mungkin udah bisa serius. Ada reservasi tiket gitu ya, namanya tiket. Nah, ya mungkin ada sedikit tempat buat anak-anak tinggal kos-kosan lah di Telkom University. Nah itu S2 Home. Jadi suka diledek sama adiknya. Tapi mungkin S2 katanya gitu. Nah, kan itu saya ambil dari nama tengahnya Kukuh S2 Pranatagama. Gitu. Dan mudah-mudahan berkah buat dia lah Pak. Begitu, Pak. Amin. Oke, baik Pak. Artinya sudah ada planning yang perlu difasilitasi. Pemirsa, kalau ingin tahu Kukuh ini adalah mahasiswa yang barusan telah melewati sidang dan lulus dari konsentrasi Art and Craft. Jadi Art and Craft itu biasanya produktivitasnya yang didorong untuk berkreasi, entah bentuknya kria, landscape. Nah, apa yang disampaikan tadi Bapak bahwa Kukuh cukup produktif saat masa pandemi COVID ini, bahwa dia melakukan satu hal-hal yang produktif, sifat menanam, membantu keluarga. Saya pernah kasih tugas tentang sikap perilaku positif. Dia melakukan sedang mencuci pakaian melalui mesin cucinya. Itu menarik. Walaupun dengan diarahkan orang tuanya, tapi dia lakukan itu semua tahapan itu. Kukuh orangnya cukup penurut, gitu. Cukup penurut.
betul kembali yang Bapak bilang tadi, masalah mood dan bad mood itu dialami oleh semua mahasiswa untuk PAN-BK, khususnya penyandang autism. Mereka akan satu dilema itu, tapi mereka yang luar biasanya Pak, bahwa Bapak Ibu sungguh bersyukur memiliki anak disabilitas seperti Kuku, menjadi aset di akhirat nanti, dan dia bersih. Amin. Semoga Amin. semua menjadi hal yang membanggakan untuk Bapak dan Ibu kelak, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi hanya tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan fase perkembangannya Kuku. Selaku saat ini bukan lagi anak-anak. Dan Ibu, Bapak harus meyakinkan juga ke Ibu bahwa Kuku bukan anak kecil lagi loh, Bu. Ingat, Kuku punya tugas lagi loh setelah kuliah nanti, kan gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk membangun produktivitasnya Kuku. Gitu. Semangat. Mudah-mudahan dengan adanya kelulusan Kuku ini bukan memutus silaturahim, tapi kita bisa tetap terus bekerja sama, berbagi komunikasi, apapun bentuknya, gitu Bapak. Kita ingin tahu juga perkembangan mahasiswa kita setelah lulus. Kita ingin tahu apa yang menjadi satu perkembangan. Karena gini, Bapak Ibu, bahwa semangat kita juga dari motivasi mahasiswanya. Kita banyak belajar dari mahasiswanya. Jadi, Kuku bisa berkembang karena kehebatan kedua orang tuanya. Bisa bekerja sama, bisa saling support, gitu. Itu berkembangnya bukan dari dia belajar, tapi dari lingkungan, semua lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Begitu Bapak. Nah, kira-kira ada ke sih pesan-pesan Bapak terhadap teman-teman yang pemirsa yang ada di sini, alumni untuk UNBK? Boleh Bapak menyampaikan sebagai membangun motivasi Bapak selaku orang tua. Bayangkan teman-teman bahwa orang tua kalian juga akan berbicara yang mungkin sama seperti Pak Widodo. Silakan Pak Widodo. Pesan motivasi untuk mereka, teman-teman alumni. Ya. Dan pemirsa. Mungkin ya. Kalau pesan-pesannya ya kita bisa mengenali potensi masing-masing. Nah, kira-kira potensi apa? Dulu Kuku itu awalnya itu selalu main di sungai dan mencari ikan. Walaupun bukannya ikan, karena itu, ikannya kan susah ditangkap. Di bawahnya tuh kepiting. Nah, sampai waktu itu hilang. Itu besoknya bulan puasa, itu waktu kita tinggal di Bogor. Ya, sampai kalau kita orang mau sholat tarawih, nggak sholat tarawih karena nyari ikan. Karena dari siang dia main di sungai, dan waktu itu ditemukan oleh tukang mie dari kaki makan sama mie. Akhirnya karena bingung mau diulain kemana, dititipkan ke Yayasan Pendidikan Autis di Bogor waktu itu, di Yasmin. Ya. Jadi pertama saya mengenalinya sebagai waktu itu kan saya di Bogor, nanti saya akan masukkan ke Institut Perikanan di Bogor itu ada. ITB Pak ya? ITB. Nah, ITB. Iya, itu. ITB. Yang sertifikasi, kelas sertifikasi Pak. Iya, iya. Kelas sertifikasi. Saya itu. Ternyata di tengah jalan kok dia lebih tertarik kepada jahitan-jahitan gitu ya. Akhirnya waktu itu saya dinas di Padang, dari Kalimantan pindah ke Padang, itu ikut terus ya semenjak Papua sama ini aja karena kuliah di PNJ jadi nggak ikut. Waktu itu di Padang, lalu tuh waktu di Kapuas itu SMP sama SMA. Nah begitu pindah Padang, kalau anak berkebutuhan khusus tidak boleh ke SMA, bolehnya ke SMK. Tapi takut juga sih. Nah cuman di SMK-nya katanya saya menilainya kurang dapat perhatian, sehingga saya minta keluar aja masuk ke Yayasan Pendidikan Autis. Ya, aku mungkin akan dapat usaha persamaan gitu. Nah disitulah timbul bakat jahitnya. Akhirnya sampai dibeliin mesin jahit yang sekarang kemarin dipakai untuk ini, untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Itu belinya di Padang waktu saya menyimpulkan bahwa sekarang ini fokus ke jahit menjahit gitu. Oke, nah, jahit. Kita bisa mengeksplor lebih jauh, kelihatannya anak ini atau mungkin bahkan adik-adik ini bisa konsultasi juga dengan para dosen atau orang tua
kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan. Ya, Oke. paling tidak kalau untuk kesibukan sih, prinsip saya gini, mudah-mudahan nanti tidak merepotkan kakak sama adiknya lah gitu. Jadi bisa mandiri Iya, depan. betul. Dan itu kan Betul. mengenali potensi-potensinya dulu. Nah, setelah ketemu baru kita asah, kita dalami. Nah, mudah-mudahan ini bisa inline dengan keinginan anaknya. Itu mungkin Oke. Pak. Iya. Iya. Ada pesan nggak Pak masuk untuk studi manajemen pemasaran negara kurikulum khusus teknik? Ada pesan nggak dari Bapak masuk kan untuk ke depan UNBK bagaimana? Mudah-mudahan program MPWNBK ini bisa lebih maju lagi dan tentunya sangat menjadi tumpuan harapan dari orang tua yang lain yang kemungkinan akan menyekolahkan anaknya. Waktu itu memang saya bingung, teman saya searching di internet kok ada Bu Dewi itu yang waktu itu ketua jurusannya ya. Saya nemuin video, waktu itu ketemu sama Bu Tuam ya, terus saya daftarkan anak saya ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi prestasi pengajarannya dan mungkin kurikulum-kurikulumnya itu langsung mengacu ke sasaran perkembangan yang mensupport ekonomi ke depannya anak-anak ini supaya bisa mandiri. Jadi nanti baik. Bisa dilakukan juga dengan, saya rasa udah pada paham lah Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Kemudian ada kerjasama dengan Korea juga ada. Itu mungkin perlu dikembangkan lebih dalam sehingga nanti kurikulumnya itu ditingkatkan sehingga kurikulumnya itu mensupport kehidupannya anak-anak alumni ini sehingga bisa mandiri. Itu aja. Oke. Baik Pak. Jadi kurikulum itu bisa adaptif kurikulum ya, menyesuaikan dengan apa yang menjadi satu hal yang dapat dilakukan secara implementasi ya terhadap mahasiswanya. Begitu ya Bapak? Iya, oke Pak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak Ibu terkait dengan cita-cita Kuku ke depan mudah-mudahan tercapai sesuai dengan keinginan Kuku. Kita selaku pengajar juga sebagai fasilitator dan motivator untuk mereka. Gitu. Tapi bukan intervensi, bukan mengatur, tapi kita memfasilitasi apa yang mereka mengakomodasi, apa yang mereka harapkan. Begitu Bapak terhadap apa yang diharapkan baik terhadap anaknya maupun orang tuanya. Itu Pak Widodo, tak terasa waktu kita sudah hampir mendekati ya. Tapi cukup senang bincang-bincang ini Pak. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita bersama. Jadi hal yang PR buat kita juga, banyak tugas yang masih kita sebagai pengajar yang perlu kita wujudkan gitu. Terkait dengan kurikulum kah, terkait dengan fasilitas kah, infrastrukturnya gitu. Itu hal yang mudah-mudahan bisa berkembang sesuai dengan harapan gitu. Dan bisa mengakomodasi apa yang diharapkan oleh orang tua ke depan yang menjadi support orang tua bahwa kita bagian dari tim gitu. Ketika tim itu cukup harmonis dan dapat bekerjasama akan mempengaruhi siswa didik kita gitu dalam perkembangannya ke depan. Dan terima kasih juga Pak atas apa yang dipaparkan terkait dengan pengalaman-pengalaman anak didik kita, siswa Kukuh selama pandemi ternyata luar biasa. Dan saya sempat lihat juga hasil karya yang Kuku buat. Dia buat terakhir Celemek gitu. Cuman contohnya saya belum bisa tunjukkan gitu. Nah, itu yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan dan tolong pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap bahwa Gemilang Talenta ini adalah kegiatan setiap tahun. Hanya untuk tahun ini kita melakukan secara virtual. Dengan adanya wabah, mudah-mudahan segera selesai kondisi saat pandemi ini COVID-19 dan bisa beraktivitas kembali. Hanya ini menjadi satu hikmah
bagi kita juga untuk memberi pesan bahwa pola hidup sehat itu penting, waspada itu penting. Kita menjaga kesehatan kita, kita sadar diri, selalu menjaga kebersihan diri kita dengan ditegur melalui wabah COVID-19 ini, ya Pak ya. Jadi kita lebih peka, lebih sensitif terhadap kondisi kebersihan baik lingkungan rumah, baik diri kita maupun keluarga kita. Jangan kemana-mana, masih ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang banyak kita ikuti. Nanti jam 15.00 kita akan bincang-bincang kepada salah satu alumni terkait dengan pengalaman, dengan tema pengembangan potensi dalam dunia usaha setelah lulus kuliah. Skill saja tidak cukup, tapi produktivitas, kreativitas, apa yang bisa dilakukan. Dengan perlu disupport baik dengan keluarga maupun koneksi lain. Itu perlu. Jadi teman-teman, jangan patah semangat. Jangan patah semangat dengan kondisi saat ini. Apapun hal yang bisa kita lakukan, kita bisa kerjakan asal ada kemauan dan keinginan. Ya, jangan patah semangat. Oke. Nanti Kukuh mungkin bisa ikut bergabung di karya-karya seninya melalui This Is Me. Gitu Pak, bersama teman-teman yang lain. Ya. Mudah-mudahan semangat ini terus terpelihara dan terus berkembang Bapak. Ya. Salam untuk Ibu juga, Ibu sebagai motivator juga, dan selalu bisa berkembang sesuai dengan harapan. Terima kasih juga Bapak atas waktunya dan kesibukannya, masih ingin bergabung dan menyediakan waktu sebagai narasumber Pak. Ya, sebelum saya closing, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Boleh? Baik, biasanya sinyalnya putus. Ya. Ya. Saya hanya mengingatkan saja, di era pandemi ini, mari kita sama-sama taati, kita patuhi protokol COVID-19, sebagaimana yang regulasikan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak mulai dari kita, siapa lagi? Supaya hal ini bisa dapat diminimalisir dan berkurang bisa segera tuntas dalam waktu yang tidak terlalu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi teman-teman semua followers ingat bahwa semua pengajar, pendidik itu hanya motivator dan fasilitator. Selebihnya kamu ingat ibu bapak kamu, mereka yang selalu memfasilitasi dan memberi semangat kepada kalian. Jadi biar bagaimana peran orang tua luar biasa. Ya, ingat, semoga semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada program studi manajemen pemasaran untuk warga negara berkebutuhan khusus. Terima kasih kepada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jakarta dalam penyelenggaraan Gemilang Talenta. Semoga ini semua menjadi hal yang baik untuk kita dan untuk masa depan anak didik kita. Terima kasih Pak Widodo atas waktunya. Semoga semua bermanfaat. Salam untuk keluarga, salam sehat, salam semangat. Selalu sehat, jaga kebersihan kalian juga teman-teman semua followers. Oke, jangan lupa nanti sore kita lanjutkan bersama alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.